Deddy Corbuzier lahir pada 28 Desember 1976 di Jakarta. Deddy berasal dari sebuah keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang super mikrolet, sementara sang ibu adalah penjahit rumahan. Semua ini bermula saat Deddy berusia 8 tahun. Deddy kecil mulai tertarik mempelajari teknik sulap saat melihat aksi Mark Wilson yang ia tonton di televisi. Sayangnya, minat dan ketertarikannya dalam bidang sulap menuai protes dari banyak orang di sekitarnya. Contohnya, orang tuanya yang menantang keras impiannya tersebut sebab mereka beranggapan bahwa karir sebagai pesulap tidak memiliki prospek yang jelas dan profesi pesulap yang belum dikenal banyak orang saat itu. Namun, Deddy tidak patah semangat dan tetap bertekad untuk menjalani minatnya tersebut dan mempelajarinya lebih dalam. Deddy dahulu sempat berkeliling menawarkan jasa sulapnya hingga ia mendapatkan kontrak untuk menampilkan aksi sulapnya tersebut pada para tamu di berbagai hotel hingga tampil di dunia fantasi Ancol seperti yang dilansir oleh Tempo. Ketertarikannya pada dunia sulap semakin menjadi saat ayah Deddy sering mengajaknya pergi dinas ke luar negeri yang memungkinkannya menonton pertunjukan sulap di berbagai negara. Deddy dahulu, teman-teman, pernah belajar sulap hingga ke Israel dan bergabung dengan komunitas pesulap dunia yaitu International Brotherhood of Magicians. Kegigihannya dalam menekuni bidang sulap ini akhirnya membuahkan hasil pada tahun 2000, di mana Deddy mendapatkan kesempatan untuk tampil di acara televisi perdananya yang bernama Impresario 008 yang tayang di saluran RCTI. Penampilan Deddy pada acara tersebut berhasil membuat penonton terpukau kala itu. Dan sejak saat itu, nama Deddy Corbuzier semakin melambung dan mendatangkan tawaran lain dari berbagai acara yang ingin mengajak Deddy untuk tampil di acara mereka, sampai ia berhasil membuat acaranya sendiri yang berjudul Deddy Corbuzier Show. Teman-teman, pada masanya Deddy menjadi pesulap tersohor di Indonesia. Hal ini semakin terlihat ketika ia dinobatkan sebagai The Most Mentalist in the World oleh Merlin Award selama 2 tahun berturut-turut 2010 sampai 2012 dan diakui di mata internasional. Setelah sukses menjadi seorang pesulap, Deddy melanjutkan karirnya dengan menjadi pembawa acara. Setelah Deddy sukses di bidang sulap dan menjadi mentalis terbaik di mata internasional dan dunia, Deddy mulai menentukan prioritas dalam hidupnya. Pada satu titik, ayah dari Ascanio Nicola Corbuzier ini memutuskan untuk berhenti dan keluar dari dunia sulap. Saat itu teman-teman, alasannya tak lain adalah karena buah hati kesayangannya tersebut, di mana Deddy merasa bahwa anaknya menyadarkannya bahwa dengan segala sesuatu yang sudah ia miliki saat itu, ia tidak perlu lagi sibuk bekerja dan mencari uang. Alasan lain adalah keinginannya untuk mempertahankan gelar sebagai mentalis terbaik. Namun saat itu, keputusan itu bukan berarti membuat Deddy berhenti berkarya. Deddy kemudian beralih menjadi pembawa acara. Setelah melewati berbagai proses casting, Deddy lolos tahap tersebut dan ia pun direkrut menjadi presenter di stasiun televisi swasta yaitu Trans 7. Dan teman-teman, Deddy pun saat itu mengajukan proposal untuk konsep acaranya tersebut yang ternyata diterima oleh tim Trans 7 dan pada akhirnya lahirlah acara Hitam Putih yang saat ini menjadi salah satu acara terkenal di Indonesia. Karena kerja kerasnya, Deddy lagi-lagi memperoleh kesuksesan di bidangnya yang baru ini.
acara talk show-nya Hitam Putih memenangkan penghargaan sebagai program inspiratif terpopuler pada ajang Indonesian Television Awards 2017 yang lalu. Deddy sendiri pun beberapa kali masuk nominasi Panasonic Global Awards dan akhirnya berhasil menang pada tahun 2017. Setelah sukses menjadi seorang pembawa acara, Deddy kemudian melanjutkan kisah dan karirnya di bidang buku, perfilman, dan YouTube. Kan Deddy Corbuzier tak diragukan lagi adalah seorang pekerja keras penuh bakat. Dua bidang sebelumnya yang dijalaninya selalu berhasil dan membuahkan prestasi luar biasa. Namun, lagi-lagi Deddy di sini tidak berhenti sampai di sana. Deddy kemudian menerbitkan beberapa buku seperti Book of Magic yang pernah menjadi bestseller pada tahun 2017. Deddy kemudian menerbitkan beberapa buku seperti Book of Magic yang pernah menjadi bestseller pada tahun 2007. Dan novel berjudul Three Angels The Dark Side yang terinspirasi dari kisah perjalanan hidupnya dengan menggandeng Demian Dematra sebagai penulisnya. Deddy juga memerankan film layar lebar seperti The Mentalist dan Three Angels The Dark Side yang merupakan lanjutan dari series Three Angels di YouTube-nya. Teman-teman, Deddy saat itu melihat peluang kesuksesan di dalam dunia YouTube. Deddy pun tak ragu untuk masuk jauh ke dalamnya, menilai YouTube sebagai sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya anak muda. Deddy mengundang beberapa YouTuber Indonesia seperti Agung Hapsa dan Reza Arab untuk makan malam bersama sebagai ajang untuk belajar dan menggali lebih lanjut perihal YouTube. Setelah beberapa menggeluti bidang tersebut, Deddy pun kembali menoreh prestasi dalam dunia YouTube. Channel YouTube Deddy ternyata benar-benar digemari hingga memiliki jutaan subscriber saat ini. Channel Deddy dikenal dengan konten-kontennya yang menarik dan inspiratif. Deddy bahkan disebut-sebut bisa mendapatkan pemasukan sebanyak miliaran rupiah setiap bulannya